Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tak lupa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara presentasi siang hari ini. Yang kami hormati Ibu Indah Wahyu Utami selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nia Wahyu Arum, ada teman saya Oktaria Nur Ramadhani, Rahmat Nur Sidik, dan Rindi Ani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai perekonomian pasar di Indonesia. Yang pertama, definisi dan fungsi pasar. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas dengan uang untuk berbelanja, kemauan untuk membelanjakannya, atau merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Atau kami dapat mendefinisikannya dengan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berwujud jual beli. Secara umum, pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai sarana distribusi, pembentukan harga, dan sebagai tempat promosi. Selanjutnya, mekanisme pasar. Pada prinsipnya, mekanisme pasar diartikan bahwa harga bergerak bebas sesuai hukum, permintaan dan penawaran, atau disebut supply and demand. Jika supply lebih besar dari demand, maka harga akan cenderung rendah. Begitupun jika demand lebih tinggi, sementara supply terbatas, maka harga akan cenderung mengalami peningkatan. Ada kekuatan dan keseimbangan pasar. Berikut akan dipaparkan yang mempengaruhi kekuatan pasar sebagaimana dikonsepkan para pemikir Islam klasik. A. Permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. B. Penawaran. Dalam khasanah pemikiran ekonomi Islam klasik, pasokan atau penawaran telah dikenal sebagai kekuatan penting di dalam pasar. Selanjutnya, ada kegagalan pasar, sebagaimana yang terdapat dalam Wikipedia, bahwasanya dalam ekonomi mikro, istilah kegagalan pasar tidak berarti sebuah pasar tidak lagi berfungsi. Malahan sebuah kegagalan pasar adalah situasi di mana sebuah efisiensi pasar dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. Ekonomi normalnya memakai istilah ini pada situasi di mana inefisiensi sudah dramatis atau ketika disugestikan bahwa institusi non-pasar akan memberi hasil yang diinginkan. Atau dapat dikatakan kegagalan pasar adalah di mana suatu pasar tidak dapat menjalankan secara sempurna sesuai dengan fungsi awal sebagai pasar, dan situasi di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran, berada dalam keadaan ketidakseimbangan. Monggo. Selanjutnya, penyebab kegagalan pasar. 1. Kompetisi yang tidak sempurna. Yang 2, eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak langsung baik dampak menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Informasi yang asimetris atau ketidakpastian. Informasi yang inefisien. Solusi kegagalan pasar. Larangan ikhtiar. Ikhtiar dapat diartikan menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan dengan tujuan untuk menaikkan harga. Membuka akses informasi. Beberapa
Larangan terhadap praktik penipuan pada dasarnya adalah upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. Regulasi harga. Penetapan harga justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Jadi, regulasi harga dapat dilakukan pada situasi tertentu saja. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya pasar secara sempurna, sebagaimana fungsinya, peran pemerintah sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Peran pemerintah dalam pasar diantaranya adalah untuk mengatur dan mengontrol pasar serta moral secara umum. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan. Presentasi pada kali ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.